Halo, nama saya Yuna. Saya akan menceritakan cerpen buatan saya sendiri. Saya dari kelas 4B. Saya akan menceritakan tentang hewan peliharaan bisa berbicara. Pagi itu, aku kaget karena tiba-tiba hewan peliharaanku sakit. Dan aku cepat-cepat membelikan dia obat dan makanan serta susunya. Tetapi dia tidak ingin memakan dan meminumnya, dan aku sempat berpikir dia tidak akan sembuh jika tidak memakan obatnya dan makanannya. Bisa saat aku sedang sendirian, tiba-tiba hewan peliharaanku bisa berbicara, dan di situ aku sangat kaget dan bingung. Aku membawa dia cepat-cepat ke dokter hewan. Ada yang mengetahui kejadian ini, ternyata tidak ada yang percaya, dan aku membawa hewan peliharaanku pulang sambil menangis. Aku tidak menyangka hari itu akan berbeda, karena yang dibicarakan oleh hewan peliharaan aku adalah sesuatu yang mengingatku kepada kematian. Di situ aku terbangun dan terkejut, ternyata ini hanyalah mimpi. Oke, terima kasih. Ini cerpen yang Yuna sampaikan. Semoga kalian bisa terhibur dan bermanfaat. Halo teman-teman, nama saya Rifani Anggi Puspita. Saya dari kelas 4B. Saya akan menceritakan cerpen yang saya buat. Judulnya Nimoy Meong Gemoy. Di rumah aku mempunyai kucing bernama Nimoy. Aku kasih Nimoy karena Meong Gemoy. Dia sangat lucu dan lincah, dan aku berharap dia bisa berbicara denganku. Saat aku sedang sendirian, tiba-tiba aku mendengar suara yang memanggil namaku. Tetapi pas aku cari-cari, tidak ada orang. Yang kulihat hanya si Nimoy. Lalu aku coba berbicara dengan dia. Nimoy, apakah kau memanggilku? Miau. Aku kaget, kukira kamu memanggilku. Aku tidak nyangka hari itu akan berbeda, karena ada yang memanggil namaku dengan jelas. Tapi aku berpikir, mana mungkin hewan bisa berbicara. Kalau Nimoy bisa berbicara, apa kata dunia? Ya, itulah dia Nimoy kesayanganku. Pembelajaran dari cerita ini, tidak ada hewan yang dapat berbicara, hanya manusia yang dapat berbicara. Sekian, terima kasih. Itu adalah cerita yang saya bikin. Kenalin, nama saya Laura Anita Prasanti. Saya kelas 4B dan akan menceritakan cerita pendek saya. Judulnya adalah Si Memeng yang Lapar. Pagi itu aku kaget karena si Memeng berdiri di teras rumah. "Kamu kenapa di sini, Meng?" Si Memeng berkata, "Aku lapar nih, Woro." "Oh, kami sekeluarga sedang menunaikan ibadah puasa." Si Memeng adalah seekor kucing yang suka tidur di teras rumahku. Si Memeng bertanya, "Adakah makanan untuk Woro?" Aku menjawab, "Ada, Meng. Apakah kamu mau tempe goreng atau kerupuk?" Si Memeng menjawab, "Boleh deh tempe goreng, soalnya aku sangat lapar." Si Memeng sangat senang. "Terima kasih, Woro." "Sama-sama, Meng." Akhirnya si Memeng bisa makan, walau hanya dengan tempe goreng. Di bulan Ramadan, kita wajib berbagi kepada makhluk Allah yang membutuhkan pertolongan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Astar. Saya kelas 4. Saya akan menceritakan tentang jika hewan peliharaanku bisa bicara. Pagi itu aku kaget karena ikan peliharaanku bisa bicara. Aku pun berasa seperti mimpi saat ikan peliharaanku bisa bicara. Lalu aku bertanya bagaimana mengerjakan keahlian agar lebih mudah. Lalu ikanku menjawab, "Belajar memahami isi soal dan membaca buku." Aku pun bertanya-tanya kenapa ikan itu sangat pintar dan tekun. Aku pun menyampaikannya kepada temanku, tapi temanku tidak mempercayainya. Lalu aku mengobrol dengan ikanku hingga sore hari. Matahari mulai tenggelam, aku pun masuk rumah. Aku bertanya kepada ibu, "Bu, emang ada ikan yang bisa bicara?" Lalu ibu menjawab, "Sepertinya ada." Aku pun berpikir, terkadang makhluk lain lebih pintar dari manusia. Kemudian saya menuju tempat buku dan mencari jika hewan bisa bicara, membacanya dan memahaminya. Lalu temanku bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Aku menjawab,
Aku sedang membaca buku tentang jika hewan peliharaanku bisa bicara. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Wafi. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan membacakan cerita pendek saya yang berjudul Tiba-tiba Kucingku Berbicara. Di suatu hari yang masih pagi, aku terbangun dari tidurku. Itu terjadi di hari Minggu jam 5 pagi. Aku ingin pergi mengecek ke tempat kucingku. Aku terkejut ketika melihat kandang kucingku yang sudah terbuka. Padahal saat aku mau tidur, kandang kucingku sudah aku kunci. Saat aku menoleh ke belakang, aku pun terkejut karena kucingku sudah berada di belakangku. Dan tiba-tiba kucingku berbicara. Aku lapar, aku belum makan dari kemarin. Setelah aku ingat-ingat, rupanya aku lupa tidak memberi makan kucingku. Aku sibuk bermain sepanjang hari. Akhirnya aku menyadari kesalahanku. Aku pun menyesalinya dan aku berjanji tidak akan mengulanginya karena aku sangat menyayangi kucingku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Damayanti SPD. Saya sebagai pembimbing literasi kelas atas SDN Jati Endah. Di sini saya akan membacakan cerita pendek buatan saya. Rahasia besar Milo, kucingku ternyata bisa bicara. Aku memiliki kucing peliharaan bernama Milo. Bulunya berwarna putih dengan sedikit corak coklat di tengahnya. Setiap hari, Milo selalu menungguku pulang sekolah di depan pintu. Kadang aku membayangkan bagaimana ya kalau Milo bisa berbicara seperti manusia. Suatu malam, saat aku sedang mengerjakan PR, tiba-tiba Milo melompat ke meja belajarku. Dengan suara lembut, ia berkata, "Jangan lupa istirahat ya, kamu sudah belajar lama sekali." Aku sangat terkejut, hampir menjatuhkan pensilku. Milo tersenyum dan berkata bahwa selama ini ia ingin sekali berbicara, tetapi baru malam ini itu keinginannya terkabul. Ia bercerita bahwa ia senang sekali ketika aku mengajaknya bermain dan memberinya makan tepat waktu. Sejak saat itu, aku dan Milo menjadi semakin dekat. Ia sering mengingatkanku untuk rajin belajar, membantu orang tua, dan tidak pernah untuk marah. Milo juga berkata bahwa hewan peliharaannya hanya ingin disayangi dan dirawat dengan baik. Andai hewan peliharaanku bisa bicara setiap hari, pasti rumahku akan terasa lebih hangat dan penuh cerita. Cukup sekian ya. Dah.